kabar? Mudah-mudahan tetap selalu sehat dan semangat ya. Itu doa kita bersama. Oke, kali ini saya pengen ngebahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu tentang toxic parenting ya. Pendidikan orang tua atau cara pendekatan orang tua kepada anak-anaknya yang ternyata racun gitu. Nah, ini saya dapat inspirasi ini setelah saya diajak oleh sahabat saya, Mbak Lucy Kusman, yang seorang transformational coach ya. Saya diajak untuk menonton dialog melalui sebuah webinar ya tentang toxic parenting. Tapi di situ hanya dibahas satu jenis toxic, yaitu bagaimana kisah ya, ada seorang bapak ya. Bapak ini waktu menjadi anak ya, waktu beliau menjadi anak itu mendapatkan toksik terutama dari ayahnya. Ayahnya dalam pendekatan sebagai seorang ayah kepada dia dalam mendidiknya itu membuat dia kecewa. Kenapa kecewa? Karena tidak pernah memberi hal-hal yang positif. Misalnya ya, tidak pernah memuji, tidak pernah menghargai bakatnya, menghargai karyanya. Seringkali muncul justru kata-kata pahit ya, bukan memuji, bukan bertanya atau memberi pujian, tapi malah seperti mencela gitu ya, kemudian kurang menghargai atau seperti menghina gitu ya. Jadi artinya tidak membuat dia menjadi lebih semangat ya, membuat dia menjadi percaya diri. Jadi percaya dirinya, kemudian kebanggaan dirinya atau self esteemnya atau semangat dia itu bukan malah dipompa oleh orang tuanya, terutama ayahnya, tapi malah seperti diruntuh-runtuhkan gitu. Tapi saya yakin bahwa ayah beliau ini bukan sengaja melakukannya. Mungkin memang tidak punya wawasan ya, seperti banyak dari kita yang bukan ahli psikologi, yang mungkin kurang paham tentang bagaimana kejiwaan anak-anak, perkembangan anak dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, di situ cerita tentang kepahitan yang akhirnya berbekas sampai ketika si anak ini dewasa gitu ya. Dan ketika sudah merasa di usia-usia 50-an mungkin, ketika sudah merasa sejahtera, maka baru kemudian beliau punya kekuatan untuk bisa melupakan dan memaafkan. Jadi ternyata bahwa apa yang didapat dari orang tua itu yang meracuni, membuat tidak happy, yang memberikan kepahitan itu nempel terus di kepala maupun di batin si anak, sehingga konsep diri, konsep hidup, konsep sosialnya itu sangat terpengaruh gitu ya. Misalnya karena beliau itu tidak happy ya, sangat tidak happy dan dendam gitu ya, sehingga dia mengaku bahwa dia senang sekali kalau ada lihat orang susah gitu, sampai segitunya itu. Nah, itu salah satu dari toksik yang bisa dilakukan oleh orang tua yang tanpa sengaja tentunya ya, yang tidak disadari dan akhirnya cukup merusak si anak. Nah, apakah toksik itu hanya jenis itu? Apakah tidak ada yang lain? Nah, bicara tentang jenis toksik, apakah hanya kepahitan ya, kata-kata pahit yang seringkali ditusuk-tusukan ke si anak tersebut atau si bapak tersebut? Dalam pandangan saya ada jenis toksik yang lain. Di antaranya misalnya tentang cara hidup orang tua. Kalau orang tua lebih gemar bermalas-malasan alias tidak betul-betul bekerja keras bekerja apapun demi anak-anaknya bisa mendapatkan pendidikan formal, mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Nah, kemalasan itu akhirnya membuahkan kekurangan. Dan kalau si orang tua ini tidak punya konsep kemandirian dan lebih membiarkan diri untuk kemudian
merepotkan orang lain ya karena kekurangan, lalu mudah meminjam, mudah meminta, akhirnya itu semua dilihat oleh anak, maka nilai-nilai yang atau konsep yang masuk ke dalam benak si anak adalah bahwa itu tidak apa-apa gitu. Jadi bermalas-malasan atau kurang kerja keras itu tidak apa-apa, kemudian mudah meminta, mudah meminjam itu juga tidak apa-apa. Jadi itulah mungkin nilai-nilai yang akhirnya tertanam gitu, karena si orang tua tidak menanamkan konsep nilai yang misalnya tidak merepotkan orang, jangan sampai merepotkan orang, jangan sampai meminta gitu ya. Kita harus hidup apa adanya dan kita harus bekerja keras untuk mencukupi kehidupan kita sendiri. Itu menurut saya juga merupakan sebuah toksik gitu ya. Jadi tentang konsep gitu ya. Toksik berupa konsep yang keliru seperti itu. Jadi anak-anak kalau mengalami hal itu mulai kecil hingga dewasa seperti itu, maka akan menjadi kebiasaan yang tidak sehat, sehingga orang lain akan menilai negatif karena merasa sering direpotkan, sehingga image dari mereka, anak-anak tersebut jadi kurang positif. Oke, kita pindah ke toksik yang lain ya. Pasti banyak nanti toksik yang lain, tapi ini satu yang saya ingat adalah misalnya kalau keluarga tersebut punya kebiasaan yang juga akhirnya menjadi toksik, yaitu kebiasaan negatif yang terlalu tega kepada orang lain. Misalnya bagaimana memperlakukan pembantu atau asisten rumah tangga, memperlakukan supir, memperlakukan pengemis, memperlakukan orang yang minta-minta dan lain-lain ya, orang-orang yang membutuhkan pertolongan gitu. Jadi sangat tega, misalnya juga kalau belanja sayuran itu harus nawar, harus dapat semurah mungkin ya. Jadi ketegaan-ketegaan itu ya, yang akhirnya juga dalam bisnis mungkin juga bisa tega merugikan orang, itu juga sebuah toxic konsep ya, toxic konsep berpikir ya. Jadi buat anak-anak, oh seperti itu ya berbisnis gitu ya, oh seperti itu ya memperlakukan ART gitu. Jadi bagaimana perilaku kita kemudian yang dilihat oleh anak, kemudian dirasakan itu menjadi sesuatu yang normal ya bagi anak, bahwa itu yang benar. Nah itu juga merupakan toxic, karena kalau memang seperti itu akhirnya berpengaruh pada kehidupan sosial di masa depan, maka itu akan menjadi presiden yang kurang baik, karena orang-orang masyarakat sekitar akan melihat bahwa mereka orang-orang yang cukup harus diwaspadai karena orangnya tegaan, dalam bisnis nanti tega, dalam kehidupan sosial juga tega, dan kita tentunya tidak ingin anak-anak kita dikenal sebagai orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang kalau bicara tentang toksik yang lain, apakah ada? Menurut pandangan saya ada, yaitu toksik yang berupa kemanjaan. Ada suatu cerita yang sering saya ceritakan di kelas-kelas saya, yaitu di sebuah daerah dulu ada dua buah keluarga ya, yang sama-sama business people, tapi cara mendidik anak-anak mereka beda. Kesuksesan mereka sama ya, dua orang business people ini kesuksesannya sama, tapi cara mendidiknya berbeda. Yang satu cara mendidiknya adalah dengan memberi pendidikan yang setinggi mungkin, memberi kesederhanaan ya dalam menjalankan hidup, bahkan sama sekali tidak memanjakan ya. Bahkan ketika salah satu putra dari keluarga tersebut sekolah spesialisasi masih naik motor gitu, padahal rumah mereka itu di jalan besar dan kaya sekali, tapi sangat berhati-hati di dalam memperlakukan anak-anaknya sehingga tidak manja. Itu keluarga yang kita sebut A. Di keluarga yang kita sebut B, ini beda lagi. Boleh dibilang ketika anak-anak mereka lahir, bantalnya pun sudah uang. Jadi terbiasa dididik dengan mudah untuk meminta, mudah mendapatkan uang, nggak sekolah nggak apa-apa. Akhirnya mereka tidak ada yang bersekolah.
ya, tidak ada yang kuliah pun tidak ada. Jadi ya si orang tua mungkin entah alasan apa tidak cerdas dalam bersikap bersikap yang baik, yang mendidik, yang edukatif terhadap anak-anak mereka, sehingga sudah beberapa tahun yang lalu itu habis ya. Jadi kekayaan atau semua harta dari keluarga B tadi habis karena memang anak-anak mereka tidak diajari untuk yang namanya fighting spirit ya, semangat berusaha, sehingga semuanya harus mudah sehingga pelan-pelan semuanya habis ya, karena tidak punya ilmu ya, dan tidak punya fighting spirit. Sementara di keluarga A itu semua anak putra-putrinya jadi dan hidupnya tidak mewah tetapi relatif stabil karena ada ilmunya dan ada fighting spirit. Di samping ada kekuatan attitude yang namanya bisa bersikap sederhana, tidak orang Jawa bilang ubar-ubaran seperti itu. Nah, itu juga menurut saya adalah toxic. Jadi di samping kepahitan atau sikap-sikap pahit yang sikap-sikap tidak empatik yang diberikan oleh orang tua, juga kemalasan dan mudah meminta atau mengharapkan orang lain. Yang ketiga adalah kemanjaan. Kemanjaan itu sebuah toksik. Karena apa? Kemanjaan itu sangat menghancurkan, justru sangat menghancurkan anak-anak. Karena anak-anak tidak dibekali dengan kemampuan untuk bisa berjuang, kemampuan bisa hidup dalam kesederhanaan, kemampuan untuk meraih segala sesuatu itu dengan upaya. Nah, ini tidak dibiasakan atau tidak dididik untuk mampu berupaya. Seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi kira-kira obrolan tentang toxic parenting. Mungkin ada lagi toxic yang lain yang harus kita waspadai bagi kita sebagai orang tua. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mau belajar sebelum kita menikah atau di saat kita sudah menikah, untuk belajar browsing atau mendengarkan seminar atau mendengarkan pendapat-pendapat dari manapun juga, agar kita dalam peran sebagai orang tua tidak memberikan toksik yang justru akan menghancurkan masa depan anak-anak kita. Oke, begitu aja obrolan kita ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang tua yang sebaik-baiknya untuk anak-anak kita, agar mereka bisa meraih masa depan yang juga sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.